Sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Kurang semangat sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kabarnya semuanya baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Ananda Terlinta untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan maju. Sebelum berdoa, kita awali dengan air dingin terlebih dahulu ya. Semuanya berdiri. Tangannya ke atas semuanya. Tangan ke Atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, burung yang rapi siap berdoa. Mari kawan-kawan kita terlebih dahulu menyebut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Nah, untuk mengawali pagi hari ini, aku akan mengecek kehadiran kalian. Siapa kira-kira yang hari ini tidak berangkat? Ada ya, semuanya berangkat? Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Semuanya Ibu minta untuk berdiri sejenak. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua tangan-tangannya mengepal di dada. Satu anak Ibu minta untuk menjadi dirinya. Cynthia. Cynthia maju. Yang serius ya nak, jangan ketawa ketiwi. Oke. Hiduplah Indonesia
Bentar ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama dibaca sama-sama. Peserta Ini dapat mengenali berbagai macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi nanti setelah kita belajar, kalian bisa mengenali berbagai macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang kedua. Peserta didik dapat mengenal gaya magnet dan sifatnya. Ya, peserta didik dapat mengenal gaya magnet dan sifatnya. Yang ketiga, Peserta didik dapat menjelaskan gaya magnet dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. ya itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan keluarkan buku LKS-nya. Silakan keluarkan buku LKS-nya. Ya, keluarkan buku LKS-nya. Keluarkan buku LKS-nya semuanya. Sekarang buka buku LKS-nya halaman 36. Kita akan melaksanakan literasi sebentar selama 5 menit. Ya. Dimulai dari sekarang 5 menit untuk literasi. Ayo baca.
membaca sekilas tentang gaya magnet sebuah benda yang ajaib. Sekarang Ibu mau ada pertanyaan sedikit. Apa itu magnet? Ada yang tahu kira-kira apa itu magnet? Yang tahu silakan tulis tangan. Ayo, siapa yang tahu apa itu magnet? Yang keras. Bentar, satu-satu. Ayo, Marsha apa? Magnet adalah material bahan yang memiliki sifat-sifat khusus untuk menghasilkan daya tarik maupun daya tolak jika dibandingkan dengan bahan atau material yang khusus lainnya. Iya, betul sih. Tepuk tangan untuk Marsha. Ada lagi yang tahu apa itu magnet? Ada lagi? Selain pendapat dari Marsha? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari? Untuk apa kira-kira gaya magnet itu? Ada yang tahu? Untuk apa gaya magnet? Untuk apa magnet? Dijawab ya. Yang keras, kira. Untuk apa? Digunakan dalam apa cerita? Pintu lemari es atau pintu kulkas. Ada lagi? Digunakan dalam apa? Dinamo yang benar, dinamo sepeda. Ada lagi? Gimana kalian mendapatkan magnet itu? Jadi salon atau pengeras suara. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita simak video berikut ini. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu dari Moda. Nah, adik-adik, sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu ya, biar diberi kelancaran agar bisa maksimal belajarnya. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang magnet, sebuah benda yang ajaib. Teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan magnet? Magnet adalah suatu benda yang mempunyai sifat dapat menarik benda-benda di sekelilingnya yang terbuat dari logam-logam tertentu. Jadi tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis dan mitos. Adapun yang dimaksud dengan gaya magnet adalah gaya yang terjadi pada benda-benda yang mempunyai sifat magnet. Contoh penggunaan magnet pada pemakaian sehari-hari seperti pada kompas untuk penunjuk arah, dinamo sepeda untuk menyalakan lampu sepeda, penggunaan pada pintu lemari es, dan lain-lain. Benda magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila sebuah magnet dipotong kecil-kecil, maka setiap potongan akan membentuk kutub-kutub magnet yang baru. Nah, kutub-kutub magnet yang baru ini dinamakan magnet elementer. Apabila dua kutub magnet sinama dihadapkan, misalnya kutub magnet utara akan dihadapkan dengan kutub magnet utara, atau magnet selatan dihadapkan dengan kutub magnet selatan, maka yang terjadi adalah kedua magnet tersebut akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika kedua kutub magnet berbeda dihadapkan, misalnya kutub magnet sebelah utara dihadapkan dengan kutub magnet sebelah selatan, maka kedua magnet ini akan tarik-menarik. Apabila benda magnet bergerak bebas, maka kutub magnet akan menunjukkan arah bagian utara dan selatan. Akan tetapi, pada sebagian benda magnet,
kita tidak akan menjumpai tulisan utara dan selatan. Kutub utara magnet akan selalu menghadap ke arah utara bumi, dan kutub selatan magnet akan selalu menghadap ke arah selatan bumi. Mengapa demikian? Karena pengaruh dari medan magnet bumi yang sangat kuat. Jadi, bumi merupakan batang magnet raksasa yang mempengaruhi semua magnet di bumi. Magnet dapat menarik benda lain yang terbuat dari besi dan baja. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis, seperti plastik, karet, kaca, aluminium, kayu, dan emas. Magnet mempunyai kekuatan menarik yang dapat menembus benda, seperti kaca dan kertas. Misalnya ketika sebuah magnet diletakkan di bawah kertas yang di atasnya berisi serbuk besi, maka serbuk-serbuk besi akan membentuk pola garis yang disebut garis gaya magnet. Area pola serbuk besi atau yang disebut garis gaya magnet merupakan medan magnet yang sering digambarkan sebagai garis lengkung. Serbuk-serbuk besi biasanya akan lebih banyak berkumpul di ujung-ujung magnet karena memiliki medan magnet terkuat pada sebuah magnet. Kekuatan gaya magnet juga dipengaruhi oleh jarak benda magnetis. Semakin jauh jarak benda magnetis dengan benda magnet, maka akan semakin lemah kekuatan gaya magnetnya. Demikian juga sebaliknya. Semakin dekat jarak benda magnetis dengan sebuah magnet, maka semakin besar pula kekuatan gaya magnetnya. Teman-teman, bentuk magnet sendiri ada bermacam-macam. Misalnya, magnet batang. Bentuknya seperti batang. Biasa dipakai untuk kunci pintu pada lemari, kotak pensil, lemari es, dan lain-lain. Magnet ladang atau dikenal dengan magnet tapal kuda karena menyerupai tapal alas kaki kuda. Bentuknya seperti huruf U, sering juga disebut dengan magnet U. Magnet ini biasa digunakan untuk mengangkat benda-benda magnetik. Magnet jarum berbentuk pipih memanjang dan ujung yang lancip. Dipakai pada penggunaan kompas sebagai penunjuk arah. Misalnya pada pesawat dan kapal laut, kompas akan membantu pilot dan nahkoda untuk menentukan arah utara dan selatan. Magnet silinder memiliki bentuk silinder, bulat, dan pipih. Dipakai pada penggunaan kunci lemari maupun kotak pensil. Magnet cincin digunakan untuk pembuatan pengeras suara, seperti speaker pada radio atau ponsel. Teman-teman, selain berasal dari alam, magnet bisa kita buat sendiri loh. Misalnya dengan cara induksi, menggosok, dan cara aliran listrik. Cara induksi dibuat dengan cara menempelkan magnet terhadap benda magnetis, misalnya besi dan baja. Namun magnet induksi ini bersifat sementara. Cara menggosok dibuat dengan cara menggosok-gosokkan besi atau baja pada kutub magnet secara searah. Semakin banyak gosokan, maka semakin kuat kemagnetan benda tersebut. Namun kemagnetan dengan cara menggosok juga bersifat sementara. Cara aliran listrik adalah dengan cara mengalirkan arus listrik atau biasa disebut juga elektromagnet. Cara ini juga bersifat sementara. Jadi apabila arus listrik terputus, maka sifat kemagnetan besi atau baja juga akan hilang. Magnet ini juga dipakai pada penggunaan alat-alat berat untuk mengangkut benda-benda yang terbuat dari besi. Magnet tersebut dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik yang berasal dari dinamo.
Sifat kemagnetan suatu benda juga bisa dihilangkan, antara lain dengan cara dipukul-pukul, dipanaskan, dan dialiri arus bolak-balik. Nah teman-teman, saatnya kita mengulangi materi pelajaran dari awal ya. Magnet adalah suatu benda yang mempunyai sifat dapat menarik benda-benda di sekelilingnya yang terbuat dari logam-logam tertentu. Gaya magnet adalah gaya yang terjadi pada benda-benda yang mempunyai sifat magnet. Contoh magnet pada penggunaan sehari-hari seperti pada kompas untuk penunjuk arah, dinamo sepeda untuk menyalakan lampu sepeda, serta penggunaan pada pintu lemari es dan kotak pensil. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnet senyama dihadapkan, maka yang terjadi kedua magnet akan tolak-menolak. Sedangkan jika kutub magnet berbeda dihadapkan, yang terjadi kedua magnet akan tarik-menarik. Benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya besi dan paku. Sedangkan non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya plastik, karet, kaca, dan lain-lain. Gaya magnet bisa menembus benda seperti kaca dan kertas. Garis gaya magnet adalah pola garis yang disebabkan oleh gaya magnet atau garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang bisa mempengaruhi benda lain dengan gaya magnet. Bentuk magnet ada bermacam-macam, di antaranya magnet batang, magnet ladang, magnet jarum, magnet silinder, magnet cincin, dan lain-lain. Kita juga bisa membuat magnet dengan cara induksi, menggosok, dan aliran listrik. Sifat-sifat magnet juga bisa dihilangkan dengan cara dipukul-pukul, dipanaskan, dan dialiri arus bolak-balik. Nah teman-teman, sekian dulu materi kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video. Nah, itu tadi sedikit materi tentang magnet, benda yang ajaib. Bosan nggak? Ya. Kalau bosan, kita berdiri sebentar. Berdiri dulu. Supaya kembali semangat, supaya nggak ngantuk, kita tepuk semangat sebentar ya. Tepuk semangat dan ding ding. Dan dan dan, ding ding ding, dung dung dung. Dan dan dan, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha. Semangat. Keras sekali lagi, tepuk semangat dan ding ding. Dan dan dan, ding ding ding, dung dung dung. Dan dan dan, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha. Semangat. Tepuk tangan dulu yang. Nah, setelah tayangan video tadi, kira-kira ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Yang keras jawabnya dulu kan? Kurang jelas? Oke, kalau kurang jelas, ibu ulangi lagi, ibu ulas kembali materi yang sudah ditayangkan tadi. Nah, jadi magnet itu adalah sebuah benda yang bisa menarik benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam. Kalau kertas kira-kira bisa ditarik oleh magnet? Ya. Bisa. Nah, yang bisa ditarik oleh magnet hanya benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam. Nah, sifat-sifat magnet. Sifat yang pertama, magnet mempunyai dua kutub,
yaitu utara dan Selatan. yang kedua, jika kedua kutub yang sama didekatkan, maka akan saling tolak Menolak. Tetapi jika kutub berbeda didekatkan, maka akan saling Tarik tarik. menarik. Sifat yang ketiga, magnet dapat menarik benda tertentu seperti besi, baja, nikel, dan logam. Yang keempat, magnet dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yakni di lemari kulkas, di lemari es atau kulkas, kemudian di sound system atau yang biasa kalian sebut dengan salon, kemudian di nano sepeda, kompas, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jenis-jenis magnet. Magnet itu tidak hanya seperti yang kalian pegang itu ya. Ternyata magnet itu ada berbagai macam, ada berbagai jenis. Yang pertama, magnet batang. Di situ sudah ada gambarnya. Itu contoh magnet batang. Magnet batang adalah magnet yang bentuknya seperti batangan, menyerupai balok dengan letak kutub magnet yang berbeda di kedua ujungnya, sekaligus menjadi ciri dari batang magnet batang. Nah, kedua ujung yang menjadi kutub magnet umumnya diberi label S dan N. S ini artinya selatan atau dalam bahasa Inggris south, dan N ini artinya utara atau dalam bahasa Inggrisnya north. North itu utara, south itu selatan. Kemudian ada lagi magnet U. Magnet U adalah magnet yang bentuknya lengkung menyerupai huruf U dengan kedua ujung sejajar sekaligus menjadi ciri dari magnet U. Oleh karena kedua ujungnya sejajar, tidak sedikit yang terkecoh dan menganggap bahwa kedua kutub pada magnet U menunjukkan ke arah yang sama, padahal berbeda. Yang sebelah kanan S dan sebelah kiri N, sebelah kanan selatan dan sebelah kiri Utara. Kira-kira apa yang menyerupai dengan magnet U? Ada, nanti hampir sama dengan magnet pada, nanti kita bahas. Sekarang magnet silinder. Magnet silinder adalah magnet yang berbentuk lurus dan panjang dengan penampang berbentuk bulat yang sekaligus menjadi ciri dari magnet silinder. Sama dengan magnet batang, kutub magnet silinder terletak pada kedua ujungnya. Jika sebuah magnet silinder digantung bebas dengan tali, maka ujung-ujungnya akan menghadap ke utara dan selatan. Selanjutnya, magnet jarum. Magnet jarum adalah magnet yang bentuknya memanjang tipis dan kedua ujungnya runcing atau lancip kedua ujungnya. Hal ini sekaligus menjadi ciri dari magnet jarum. Sama dengan magnet-magnet yang berbentuk memanjang lainnya, kutub magnet jarum juga terletak pada kedua ujungnya. Nah, biasanya magnet jarum ini terdapat di mana? Ada di kompas. Selanjutnya, magnet cincin atau ring. Magnet cincin adalah magnet yang berbentuk melingkar dan tengahnya berlubang, mirip cincin. Hal ini sekaligus menjadi ciri dari magnet cincin. Oleh karena bentuknya yang melingkar, maka kita tidak akan menemukan ujung seperti pada magnet-magnet sebelumnya. Lantas, bagaimana cara menentukan kutub-kutubnya? Ternyata magnet yang berbentuk lingkaran, kutubnya terletak pada kedua sisi permukaannya. Coba Ibu minta satu magnetnya. Yang kalian bawa hari ini namanya magnet cincin. Jadi kutubnya ada di mana? Kan di sini nggak ada ujungnya. Jadi kutubnya berada di salah satu sisi
dipastikan mirip dengan magnet U. Magnet ladang adalah magnet yang berbentuk pelengkung menyerupai tapal kuda. Secara keseluruhan, magnet ladang sangat mirip dengan magnet U, baik dari segi penentuan kutub-kutubnya maupun bentuk garis gayanya. Sama persis. Nah, jadi ada 7 bentuk magnet, yaitu magnet batang, magnet U, magnet silinder, magnet jarum, magnet cincin, magnet keping, dan magnet ladang. Bisa diulangi? Ada berapa tadi? 7. Ada 7. Apa saja? Magnet batang, magnet U, magnet silinder, magnet jarum, magnet cincin, magnet keping, dan magnet ladang. Ya, magnet ladang atau tapal kuda. Nah, sekarang itu akan membagi kelompok untuk melakukan percobaan. Tama, kamu berdiri dulu. Tama, kemudian Bintang, tukeran posisi. Bintang jadi ke sini, Tama ikut ke sana. Ayo. Ya. Tasnya di bawah. Nah, itu akan menamai kelompoknya. Kelompok 3 di sini, dari sini ya, kelompok 3. Yang ini kelompok 1. Yang di sini kelompok 2. Nah, sekarang siapkan benda-benda yang sudah Ibu informasikan kemarin. Silakan disiapkan di atas meja semuanya, dari magnet dan benda-benda lainnya. Disiapkan di atas meja. Mana magnetnya? Dipersiapkan alat dan bahannya. Sudah ada magnetnya, bawa? Nah, peralatannya dikeluarkan semua. Dari jarum, sendok, gelas. Nah, ini Ibu bagikan lembar kerjanya. Nah, sekarang kalian lakukan percobaan. Benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, silakan lakukan percobaan terlebih dahulu. Lakukan percobaan terlebih dahulu. Jauhkan dulu dari magnet, kemudian kamu coba satu-satu. Kalau sudah ditulis dalam lembar kerja yang sudah dikerjakan.
Sendok kan ora gitu kayak bener kan Nek. Ini sendok. Kasih tahu kawannya yang nulis. Kasih tahu kawannya yang nulis.
Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya paku, jarum, sendok, gunting, dan kunci. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya aqua, plastik, kertas, pena, lemari, sedotan, dan daun. Sudah? Akhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Agak maju jangan sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota. Perkenalkan nama saya Ibrahim. Perkenalkan nama saya Sylvia. Perkenalkan nama saya Delina. Akan mempresentasikan hasil percobaan tentang magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya paku, jarum, kunci, sendok. Dua benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan non-magnetis. Contohnya kayu, kertas, plastik, kaca, emas, karet, daun. Sudah? Ada yang bawa emas tadi kelompok 2. Katanya ada emas. Berarti ada yang bawa emas. Ya? Ya, oke. Diakhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Jangan sederhana, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota. Perkenalkan nama saya Rama. Perkenalkan nama saya Alif. Perkenalkan nama saya Linda. Perkenalkan nama saya Martina. Akan mempresentasikan hasil percobaan tentang magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya jarum, paku, sendok, kunci, ikat pinggang, rautan, potongan buku, gembok. Dua benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya plastik, kertas, aqua, baju, kayu, pensil, pipet, spidol. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jawab salahnya kok nggak keras? Sudah ngantuk? Atau sudah lapar? Kalau jawab salah itu hukumnya wajib. Jika ada orang mengucapkan salah, kalian wajib menjawabnya. Nah, supaya semangat lagi, kita berdiri lagi. Berdiri lagi. Supaya lebih semangat. Ya. Sudah berdiri? Kita tepuk semangat lagi supaya lebih semangat.
sendiri-sendiri. Ya. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Ya, silakan tulis jawabannya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, jangan contekan. Ya. Tulis nama dan kelasnya. Ya, masak lagi.
Sudah selesai? Sudah semuanya. Nilai. Dan melakukan penilaian dulu ya. Nah, dari hasil kerjaan yang kalian kerjakan tadi, ternyata 90% rata-rata sudah bisa memahami materi. 90% sudah mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Nah, jadi Ibu Angga hari ini rata-rata kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang untuk merefleksikan supaya kalian mudah menghafal tentang magnet, mari kita menyanyikan lagu tentang magnet. Ya, kami tepuk tangan. Kita simpan magnet, dipelajari, kutub yang sama, saling tolak menolak, kutub berbeda, saling menarik, gaya magnet paling besar, ada di kutubnya, dapat terikuti, dan dan kompak, jika dapat tarik, baik kayu dan mati. Punya ilmu kutub
benda magnetis. Nah, sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Apa saja tadi contohnya dari benda non-magnetis? Apa lagi? Pipet, terus garis. Apa lagi? Iya. Kemudian magnet itu mempunyai dua kutub. Kutub apa saja tadi? Dan kutub selatan. Bahasa Inggrisnya selatan tadi apa? Ya, south dan north. North itu utara, south itu selatan. Kemudian ada 7 jenis magnet. Apa saja tadi, masih ingat nggak? Magnet logam, magnet U, magnet cincin, magnet lebih. Sudah paham ya untuk materi hari ini? Nah, untuk materi IPA selanjutnya, di pertemuan kita selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gaya elastis dan gaya gravitasi. Nah, untuk pertemuan ke depan, kita belajar tentang itu gaya elastis dan gaya gravitasi. Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk anak-anak sekalian, silakan berdiri terlebih dahulu untuk melaksanakan doa.